Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir bersama kita, Ustadz Muhammad Ahmad Watak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya tertarik ketika Ustadz mengatakan salah satu cara kita menggapai cinta kepada Nabi itu dengan mengenang jasa beliau. Saya kurang jelas, mungkin bisa diceritakan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya artikan secara global, artinya telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian, azizun alaihi ma'anitum, berat dirasa oleh Rasulullah SAW apapun yang dirasa berat untuk kalian. Iya. Ya. Jadi azizun alaihi ma'anitum artinya berat dirasa oleh Rasulullah apapun yang dirasa berat oleh umatnya. Kalau umat Rasulullah SAW, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal, orang yang rajin berselawat ataupun yang tidak rajin, siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW punya masalah, Rasulullah merasakan masalah itu. Jadinya kayak seperti ibu ya. Ibu itu kan kalau anaknya susah, ibu itu juga kadang lebih susah dari anaknya gitu. Apa Ya. bisa seperti itu mungkin Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW bahkan disebutkan apapun yang kalian lakukan kemudian kalian merasakan pedihnya, itu aku juga merasakan di hatiku. Ini begitu dalam hadis disebutkan, aku pun merasakan pedih daripada apa yang kalian rasakan itu. Azizun alaihi ma'anitum. Jadi syadidun alaih, dirasa berat oleh Rasulullah SAW apapun yang dirasa berat oleh kalian. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW tidak sholat subuh, Rasulullah juga merasakan sedihnya. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW melanggar peraturan, Rasulullah juga merasakan. Bahkan ada yang kata umat Rasulullah SAW ada yang terkena musibah, banjir dan sebagainya, itu dirasa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini berita paling akurat dari Allah SWT. Allah yang mengatakan. Jadi kalau ada umat yang susah, Rasulullah juga susah gitu. Rasulullah juga ikut susah. Nah di sini supaya kita mengerti bagaimana kecintaan Allah, kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga kita, makanya dikabarkan juga dalam hadis, jangan kalian sakiti, sebutkan jangan kalian sakiti aku dengan amalmu. Maksudnya menyakiti bagaimana dengan amalan-amalan yang tidak baik sehingga menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar syariat gitu, itu Rasulullah juga tersakiti ya. Tersakiti Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan, Rasulullah SAW merasakannya. Maka disebutkan dalam ayat tadi, azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Allahumma sallim alaihi wa ala alihi. Sampai segitu kecintaan Rasulullah SAW, dan yang mengabarkan Allah, yang mengabarkan itu kepada Allah. Supaya kita ingat selalu jasa Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran juga disebutkan, kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian itu sudah ada di penghujung neraka. Syafa hufratin minan nar, sudah di penghujung, sudah hampir masuk ke dalam neraka. Fa'anqadakum minha, dan aku selamatkan. Dikatakan bahwa aku selamatkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalian ini umat dalam keadaan yang sudah berbahaya, hampir masuk neraka, kemudian Allah utus Nabi Muhammad SAW. Fa'anqadakum minha, aku selamatkan kalian bi Muhammadin, dengan diutusnya Rasulullah SAW, dengan menjalankan syariat, dikenalkan halal haram dan sebagainya. Itu jasa Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak akan bisa membalas jasa Rasulullah SAW, tidak akan bisa terbalas. Sebutkan, wa innaka la tazzi nabiyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri, dan engkau tidak akan bisa membalas budi Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita akan membalas Nabi Muhammad SAW, tapi berusaha terus untuk mengenal, mengerti bagaimana banyak jasa Rasulullah SAW kepada kita semua. Jadi memang sebelum kita ini cinta sama beliau, ini beliau sudah lebih dulu mencintai kita gitu ya. Merahmati kita sudah lebih dulu. Ya, bahkan ini penting sekali. Ya, ini pertanyaan penting sekali, disebutkan dalam ayat, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah.
ayat ini jelas sekali. Apabila kalian murtad, kalian keluar dari agama kalian, Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai. Jadi orang cinta itu benar-benar mauhibah. Cinta itu seperti yang dikatakan oleh Imam Junaid, cinta itu mauhibah. Mauhibah artinya pemberian dari Allah. Karunia gitu. Karunia. Maksudnya. Orang bisa cinta ke Rasul SAW itu karunia. Banyak orang mengerti, banyak orang bisa membaca banyak sejarah tapi nggak cinta Rasul SAW. Banyak orang membaca hadis tapi nggak cinta Rasul SAW. Seperti peneliti orang-orang yang orang-orang bukan Muslim yang membaca. Yang membaca mereka sampai kagum tapi tidak bisa cinta. Artinya tidak bisa mendapatkan hidayah. Atau sebaliknya, sebanyak juga orang Islam juga ada yang cinta, dia mengerti Rasulullah SAW tapi belum. Jadi tadi cinta. Allah akan mengirimkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tapi di sini didulukan Allah mencintai mereka. Cinta gitu Allah, yuhibbuhum. Jadi cinta ini memang benar-benar hadiah dari Allah untuk orang yang dikehendaki untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata cinta itu muncul karena memang hadiah dari Allah Ta'ala gitu ya. Juga bisa kita katakan umat ini cintanya begitu luar biasa kepada Rasulullah itu karena memang cintanya Rasulullah itu lebih luar biasa lagi kepada mereka. Jadi sebenarnya cinta kita kepada Rasulullah itu kalau dibandingkan cinta Rasulullah itu nggak bisa diukur gitu. Cinta Rasulullah kepada kita lebih dari itu. Nah, percikan dari dampak dari cinta Rasulullah ini kepada para sahabat yang dirasakan langsung sama sahabat ini, itu kerinduan yang mereka rasakan. Mungkin bisa diceritakan kerinduan yang dirasakan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali dari hadis-hadis yang dicatat oleh para ulama. Di antaranya adalah Abdullah bin Abdurrabbih Al-Ansari. Ini disebutkan bahwa salah satu asbabun nuzul daripada ayat yang diturunkan yang kita jelaskan waktu itu tentang tauban, bahwa ini diturunkan juga pada Abdullah bin Abdurrabbih Al-Ansari. Ketika beliau mendengar tentang Rasulullah SAW meninggal, wafat Nabi Muhammad SAW, maka Abdullah bin Abdurrabbih Al-Ansari berdoa kepada Allah, Allahumma amini, ya Allah butakan aku. Kenapa kok sampai berdoa seperti ini, Ustaz? Ya, karena dia sudah tidak ada lagi kenikmatan selain Nabi Muhammad SAW. Dia minta untuk tidak melihat lagi keindahan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan dia berharap nanti pertama Allah bangkitkan, nanti yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak berlebihan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mengerti tentang bagaimana mengukur keimanan, mengukur standar batasan-batasan, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdurrabbih Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Begitu juga para sahabat yang lain. Diceritakan juga tentang Sayyidina Bilal. Bilal itu dalam keadaan sakarat, sudah hampir meninggal. Bilal mengatakan, anak-anak Bilal melihat ayahnya dalam keadaan sudah hampir meninggal. Mereka mengatakan, wa taraba, wa huznah, alangkah sedihnya. Anak-anak atau istrinya juga? Anak, istri, semua mereka gitu ya? Ayah dalam keadaan sakit, hampir meninggal. Mereka bertanya, alangkah sedihnya kami ini melihat ayah dalam keadaan sakit. Dan Bilal mendengar apa yang diucapkan oleh anak-anaknya. Kemudian Bilal mengatakan, Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa taraba, alangkah senangnya kami ini. Kalau dianggap perpisahan itu sesuatu yang menyedihkan, tapi Bilal punya pandang lain. Dia meninggal sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Wa taraba ini artinya apa tadi? Wa taraba, alangkah senangnya. Alangkah senangnya. Kalau gitu mereka mengatakan wa huzna, alangkah sedihnya, tapi Bilal mengatakan wa taraba, alangkah senangnya. Wa dannal qal ahibbah Muhammadan wa suhbah. Kalau aku mati malam ini berarti aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu kerinduan yang luar biasa. Mati pun tidak masalah, karena setelah kematian ini mereka mengetahui persis akan bertemu dengan orang yang sangat dicintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat dia keindahan setelah Rasulullah itu tidak ada lagi keindahan gitu yang pantas untuk dilihat, sehingga beliau minta untuk ditutup pandangan matanya. Terus ada lagi yang justru mau meninggal malah bahagia karena mau ketemu dengan Rasulullah dan para sahabat, Sayyidina Bilal gitu. Ini nih, mereka ini orang-orang yang kecintaannya ini luar biasa gitu Ustaz ya.
kemarin kita sudah dapat tips bahwasanya kita bisa menambah kecintaan dengan membaca sirah beliau, biografi, perjalanan hidup beliau, sifat-sifat beliau, mengenang jasa beliau. Mungkin ada satu lagi yang bisa Ustadz berikan yang kita bisa dengan itu kita amalkan yang mudah gitu, sehingga kita bisa menambah kerinduan, sehingga kerinduan kita bisa seperti Sayyidina Bilal gitu. Amin, amin. Ya. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Ya, banyak menyebut Rasulullah SAW, dan ini diajarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anjuran wajib untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mereka semua bersalawat banyak, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis juga, man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, nanti Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Luar biasa. Salawat dari Allah SWT, Allah adalah penentu kita untuk menjadi orang yang mulia ataupun celaka. Allah sebagai penentu kita, sebagai kita penghuni surga ataupun neraka. Ada Allah SWT, kemudian Allah bersalawat kepada orang itu, artinya sudah mendapatkan 10 kali gitu ya? 10 kali. Padahal satu salawat dari Allah itu kan luar biasa Ustaz ya. Satu salawat bisa dari dibandingkan Allah. dari kita lah. Kita satu salawat tidak. dibandingkan 10 salawatnya Allah Ta'ala. Tidak akan bisa sebanding dengan Allah SWT. Maka oleh karenanya para ulama mengatakan, seandainya kita harus bersalawat 1000 kali, kemudian Allah membalas 1 kali, itu akan kita lakukan. Karena dari Allah SWT. Tapi ini kemuliaan yang kita dapat ini karena berkat Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali pun, Allah akan balas 10 kali. Luar biasa ini, kemuliaan yang luar biasa. Kemudian disebutkan dalam hadis juga, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini hanya bukan sekedar menyebut, tapi mendapatkan pahala juga. Mengingat, menyebut, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terakhir kita membicarakan salah satu cara orang semakin cinta kepada Nabi itu dengan memperbanyak salawat, dan terakhir tadi Rasulullah bahkan mensabdakan orang yang dekat dengan beliau pada hari kiamat ini adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan padahal orang yang dekat dengan beliau itu berarti orang yang paling selamat di akhirat, kan begitu. Ya. Mungkin bisa, ini berarti salawatnya penting sekali ini Ustaz. Iya. Bukan sekedar mengingat salawat, tapi keberkahannya kembali kepada orang yang bersalawat itu sendiri. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat ini juga menunjukkan bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Dengan salawat ini Allah menunjukkan bagaimana keagungan Rasulullah SAW, karena sebagian orang menganggap bahwa orang yang tidak mengerti bahwa salawat itu dianggap sesuatu seolah-olah Rasulullah minta doa dari umatnya. Ini kan pemahaman yang salah. Rasulullah nggak perlu doa dari umatnya, cukup Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cukup mulia sekali Rasulullah SAW, Allah langsung dan para malaikatnya. Jadi tidak butuh dari salawat manusia. Nggak gitu perlu, ya? nggak perlu. Nggak ada artinya gitu ya. Tidak ada artinya apa-apa salawat dari manusia. Tapi kita diajak juga untuk mengagungkan orang yang mulia ini, supaya bersama-sama Allah dan para malaikatnya untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Oleh karenanya Al-Imam Qurtubi mengatakan, kita ini yang kita fahami tentang Rasulullah SAW, baik dari riwayat dan sebagainya, itu belum kita fahami hakikat Rasulullah SAW. Belum sampai kita kepada maqam Nabi Muhammad SAW. Tetapi bisa difahami, bisa dimengerti dengan itu ketika kita diperintahkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa yang kita ucapkan? Orang bersalawat bukan usolli 'alan nabi, aku bersalawat kepada Nabi, bukan, tapi kita kembalikan lagi kepada Allah. Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Muhammad,
Redaksinya pun diatur. Karena kita tidak akan bisa langsung sama satu level dengan Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad SAW Jadi tinggi. sebenarnya sholawat ini minta kepada Allah untuk memberikan sholawat dan salam kepada Rasulullah, kepada bukan Rasul. kita yang ngirim Bukan sholawat kita, dan salam kepada beliau. Bukan gitu kan redaksinya. Diajarkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW seperti kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita tidak diajarkan usalli ala Nabi, aku bersalawat kepada Nabi. Tidak. Karena kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Rasulullah SAW. Salawat yang bagaimana, yang sempurna, yang diminta oleh Allah, kita pasrahkan lagi kepada Allah. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan kedudukan yang tinggi Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa ini, saya jadi kebuka ini Ustaz. Jadi ternyata memang sholawat itu kita minta kepada Allah untuk memberikan sholawat dan salam gitu ya. Kepada Rasulullah SAW. Nah, apa Rasulullah pernah memberikan petunjuk sholawat ini berapa kali yang harus kita baca? Ada anjuran tertentu misalnya tiap hari baca sekian, ada nggak kira-kira yang demikian ini? Kalau disebutkan dengan bilangan, wallahu alam. Tapi untuk memperbanyak aksiru sholat alayya, itu banyak dalam hadis disebutkan, perbanyaknya khususnya di hari Jumat dan di malam Jumat. Dianjurkan ini hari Jumat sama malam Jumat. Nah, di malam Jumat dan di hari Jumat dianjurkan kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Aksir, tapi para ulama mengatakan seberapa banyaknya. Disebutkan ada yang mengatakan 300 itu minimal untuk disebut banyak. Jadi minimal untuk disebut banyak salawat itu 300. Bahkan para sahabat dalam riwayat yang banyak, tabi'in dan sebagainya, ulama berikutnya ribuan, bahkan ratusan ribu mereka membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ustaz, alhamdulillah ini kita dapat satu ilmu untuk kita memperbanyak salawat. Nah, mungkin ada satu cara lagi Ustaz, yang tambahan supaya kita bisa lebih dekat lagi sama Rasulullah. Cara yang disebutkan juga dalam Al-Quran, bahkan itu inti daripada mahabbah itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru intinya di sini Ustaz. Intinya di situ Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi untuk mendapatkan meraih cinta Allah itu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ayat tadi ini terjemahnya apa Ustaz? Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi cinta Allah itu harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, aturan Rasulullah SAW. Semua aturannya harus kita ikuti. Fattabi'uni, kalian mengikuti, yuhibbukumullah. Kemudian baru kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT setelah bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin satu contoh cerita seorang sahabat, seorang tabi'in, betapa dia mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan siwak. Disebutkan dalam riwayat adalah Malik bin Dinar, waktu beliau sampai di masjid waktunya untuk sholat. Siwak ini apa Ustaz? Siwak yang kita pakai sunnah. Kalau orang sekarang pakai sikat pembersih gigi, tapi dengan kayu yang ditentukan. Itu ada sunnah yang disebutkan. Rasulullah SAW selalu membersihkan giginya dengan itu, dengan siwak. Kemudian dia pernah tertinggal siwaknya, sholat. Sayyidina Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tertinggal. Kemudian dia mencari siwak yang ada. Orang-orang ada dijual dengan harga yang sangat tinggi, 1 dinar disebutkan, atau dalam harga 2 dinar, mahal sekali. Tidak semestinya 1 dinar itu besar, ya dinar, mungkin 5 gram ya, emas, ya 5 gram emas gitu ya. Tapi dia beli siwak tadi, kemudian dia pakai. Orang-orang mengatakan ini harga terlalu berlebihan, mahal. Kemudian beliau mengatakan untuk sunnah Rasulullah SAW ini tidak mahal. Untuk sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Dan bedanya antara kita yang mengerjakan sunnah dan kita yang meninggalkan sunnah.
Bedanya? Beda ya. Bedanya begini. Kalau orang sekarang meninggalkan sunnah, kenapa kamu nggak sholat duha? Kan sunnah. Begitu. Kalau para sahabat dan tabi'in itu, kenapa kamu mengerjakan sholat witir dan sholat duha? Nah, karena itu sunnah. Ya. Jadi sama-sama beralasan, tapi cara pandang kita pada sunnah itu memang semakin berkurang kualitasnya. Kalau mereka tidak mau ketinggalan sama sekali dalam sunnah, kalau kita menganggap itu karena sunnah, maka kita tinggalkan. Kalau memang itu Rasulullah lakukan, mereka juga ingin lakukan. Dia lakukan semua. Dilakukan oleh Rasulullah SAW. Alasannya sama, karena itu sunnah, tapi sunnah diagungkan sekali. Kalau kita menganggap sunnah sekarang, dianggap hal yang biasa. Kenapa tidak melakukan ini? Kenapa tidak begini? Karena ini cuma sunnah, hanya padahal sunnah. Itulah kunci untuk semakin dekat sama Rasulullah dan semakin dekat dari Allah Ta'ala. Iya, mahabbah Rasulullah. Alhamdulillah, Masya Allah, ini Ustaz, kita udah dapat banyak tips ini. Kira-kira saya kumpulkan ada 5 tentang apa? Mendekatkan diri untuk semakin dekat sama Rasulullah, baik itu melalui membaca sirah beliau, biografi beliau, kemudian membaca sifat-sifat beliau, mengenang jasa beliau, memperbanyak sholawat, dan yang terakhir mengamalkan, dan ini justru puncaknya yang paling penting, mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa disampaikan kesimpulan di penghujung acara kita di episode ini, Ustaz. Ya. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala. Ada orang beribadah kepada Allah dengan takut dosa dan sebagainya. Tapi kita akan merasakan khusyuk, nikmat dalam ibadah itu ketika kita punya cinta. Dalam beribadah itu kita punya cinta. Kita mengamalkan apapun, kita karena cinta. Kita menyayangi sesama muslimin, cinta karena itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua yang kita lakukan dengan cinta ini akan bukan hanya kita rajin untuk beribadah, tapi kita juga merasakan kenikmatan ibadah itu ketika kita bisa ada rasa cinta dalam ibadah, kemudian kita mempunyai rasa cinta benar dalam hati, insya Allah kita akan merasakan yang perubahan yang baik, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, sampai di penghujung acara episode ini kita membicarakan tentang cinta kepada Rasulullah SAW.